Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daisa Fitri dari kelas 12 AP1. Saya ingin menjelaskan tentang otomatisasi tata kelola perkantoran dan administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran itu ada otomatisasi perkantoran, yaitu penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan antara komunikasi informal dengan orang-orang yang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitasnya. Itu ada sistem penyimpanan arsip. Sistem penyimpanan arsip itu adalah sistem yang dipergunakan pada penyimpanan warkat agar kemudahan kerja penyimpanan dapat diciptakan dan penemuan warkat sudah disimpan dapat dilakukan dengan cepat bila mana warkat tersebut sewaktu-waktu diperlukan. Sistem penyimpanan arsip itu ada 5, yaitu sistem abjad. Sistem tanggal adalah pengertian penyimpanan berdasarkan sistem tanggal, yaitu penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan tanggal. Dan yang ketiga yaitu ada sistem subjek, di mana sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan kepada isi dari dokumen yang bersangkutan. Ada sistem nomor. Sistem nomor itu yang menurutkan untuk nomor atau menurut tingkatan nomor kode, klasifikasi desimal yang disusun dari sebelah kanan menjurus ke sebelah kiri menurut tingkat-tingkat pemecahan dari yang besar sampai yang terkecil. Yang ketiga adalah ada bentuk surat. Bentuk surat itu ada yang pertama hanging paragraph style, semi block style, full block style, terus identity style. Yang keempat adalah metode penanganan surat. Ada 2, yaitu surat masuk dan surat keluar. Surat masuk adalah surat-surat yang diterima oleh suatu organisasi perusahaan yang berasal dari seseorang atau dari suatu organisasi. Yang kedua adalah surat keluar. Surat keluar adalah surat-surat yang dikeluarkan oleh suatu organisasi. Kita lanjut ke OTK kepegawaian. Ada pengadaan pegawai. Pengadaan pegawai adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Ada lagi cuti pegawai. Cuti pegawai adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Ada beberapa jenis cuti, yaitu ada jenis cuti tahunan. Yang kedua ada cuti pegawai. Ada beberapa cuti, yaitu ada cuti tahunan, cuti bersalin, cuti besar, cuti tahunan, dan cuti itu ada DUK. DUK adalah suatu daftar yang memuat nama pegawai negeri sipil dari suatu satuan organisasi yang disusun menurut tingkat kepangkatan. Dan yang terakhir ada hukum disiplin pegawai. Hukum disiplin pegawai adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kita lanjut ke OTK Humas dan keprotokolan. Ada ruang lingkup keprotokolan itu ada 5, yaitu tata ruang, tata warkat, tata busana, dan tata ruang. Lanjut lagi ke pelayanan prima. Pelayanan prima adalah yaitu melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan atau konsumen sehingga menimbulkan rasa yang sangat puas. Dan lanjut ke OTK keuangan. Ada dana kas kecil. Dana kas kecil atau PKS yaitu adalah sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Ada aplikasi kas kecil yaitu Microsoft Excel. Ada aplikasi dana kas kecil yaitu Microsoft Excel. Dan yang terakhir adalah sistem Impress. Impress adalah metode pembukuan kas kecil di mana jumlah rekening kas kecil tidak berubah alias tetap. Dan yang terakhir ada OTK sarana dan prasarana. Ada jenis tata ruang kantor. Itu tata ruang kantor berkamar, terbuka, dan tata ruang kantor tertutup. Yang kedua ada peralatan perlengkapan kantor.
Peralatan kantor yaitu meliputi benda-benda yang berukuran relatif besar dan kebanyakan digunakan untuk jangka panjang. Dan kedua, ada perlengkapan kantor yaitu meliputi benda-benda yang berukuran relatif kecil dan kebanyakan digunakan untuk jangka pendek. Daftar inventaris sarana dan prasarana yaitu satu, menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang. Yang kedua yaitu memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam pengadaan barang. Yang ketiga yaitu memberikan data dan informasi untuk menjadikan bahan atau pedoman dalam. Sekian dari penjelasan saya akhiri dan mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.